Bab 461 Transformasi pertama, Dewa Naga terbangun. Transformasi Dewa Naga, wasit tersenyum pahit. Baik, kamu menang. Petik 2, Tang Wulin menyeringai. Dia melambai pada penonton yang diam, yang terlalu terpana untuk mengintip. Kemudian dengan seringai, dia menggerakkan jari ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Xie menyenggol Tang Wulin saat ia mendukung kaptennya, mendesaknya untuk melarikan diri. Jika tidak, maka mereka akan segera basah kuyup dalam hujan ludah. Dia berhenti sejenak untuk menyesuaikan kembali cengkeramannya pada Tang Wulin. Kamu benar-benar rakus. Petik 2, Tang Wulin menatapnya, bingung. Maksud kamu apa? Memutar matanya, Xie berkata, kamu sangat berat. Bukankah sudah jelas? Petik 2, diam. Tang Wulin membawa tangan ke perutnya, menepuk dan mendorong daging. Xie memutar matanya lagi saat melihat itu. Selesai dengan inspeksi, Tang Wulin melirik Gu Yue. Matanya tertutup, dan dia hanya berdiri berkat dukungan Su Xiaoyan. Dia mencondongkan tubuh ke arah Gu Yue, berbicara dengan lembut ke telinganya. Apakah skill itu benar-benar disebut transformasi Dewa Naga? Atau apakah Anda baru saja menemukan nama itu? Petik 2, matanya terbuka. Dia menatap miliknya sendiri, berbisik, transformasi Dewa Naga. Transformasi pertama adalah Dragon God Awakens. Petik 2, apakah ada transformasi kedua? Tanya Tang Wulin, mata terbelalak. Iya nih, 9 transformasi naga dewa. Meskipun lemah, suaranya membawa tepi yang kuat. Menggigil di punggung Tang Wulin. Tapi dia terlalu lelah untuk mengejar topik itu lebih jauh. Staf dan siswa Imperial Sun Moon Academy sama-sama menyaksikan ketika keenam meninggalkan tempat itu, wajah-wajah terjepit dalam konflik. Tidak peduli seberapa bangga mereka tidak dapat menyangkal kekuatan siswa Akademi Shrek. Dalam pertempuran 6 lawan 6, meskipun memiliki 3 leluhur jiwa dan 2 keterampilan fusi jiwa, tim mereka masih menderita kekalahan total. Kata-kata dari megafone berdering benar, hari ini mereka ditunjukkan kesenjangan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Tang Wulin dan teman-temannya terhuyung-huyung keluar dari lift, lengannya menggapai-gapai dan siku saling menempel. Mereka sedang terburu-buru meninggalkan Akademi Sun Moon Imperial. Saat mereka melintasi gerbang, mereka dikejutkan oleh kerumunan yang tidak bisa ditembus. Mereka tahu Bright City berpenduduk padat, tetapi ini melampaui imajinasi mereka. Pertandingan telah disiarkan ke setiap rumah tangga dan televisi publik di seluruh Bright City. Banyak orang telah menyaksikan seluruh pertandingan dengan napas tertahan, di tepi kursi mereka. Sekarang banyak dari mereka datang untuk melihat para pemenang dengan mata kepala sendiri. Tang Wulin memasukkan roti babi ke mulutnya dan menarik napas panjang. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak bisa jatuh pingsan sekarang. Gu Yue, di sisi lain, sepertinya tidak membawa tujuan yang sama, mata tertutup rapat. Apakah dia terjaga atau tidak, itu dugaan siapapun. Akan lebih bagus jika kita punya mobil sekarang. Tang Wulin mengusap dahinya. Sayangnya bagi mereka telah meninggalkan mobil mereka di jalan raya. Ketika ia tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri, sebuah mobil terjun dari langit dan mendarat tepat di depan mereka. Pintu terbuka untuk membuka Wu Zhangkong di kursi pengemudi. Masuk. Petik 2, Guru Wu. Tang Wulin tersenyum. Keenam pria dan wanita muda itu berlari ke mobil. Begitu mereka diikat, pintu tertutup dan Wu Zhangkong lepas landas. Mereka duduk dengan gelisah di tempat duduk mereka saat kendaraan melonjak, melaju kencang di langit. Di ruang konferensi yang terselip di Imperial Sun Moon Academy, para lelaki tua dan setengah baya duduk di meja bundar, wajah mereka muram. Baiklah, bicaralah. Apa yang kalian pikirkan tentang pertandingan itu? Semua mata beralih ke pembicara, seorang lelaki tua yang duduk di ujung meja. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah pembicara pertama. Baik itu dari segi jiwa bela diri atau kecakapan pertempuran, kita seharusnya lebih unggul. Tetapi mereka masih berhasil mengalahkan kami pada akhirnya. Meskipun ada 6 dari mereka, salah satu siswa Akademi Shrek adalah tipe makanan. Dengan demikian, mereka pada dasarnya memiliki 5 pejuang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, yang paling harus kita perhatikan adalah Tang Wulin. Dia bisa memberi tip timbangan yang menguntungkan mereka dengan mengalahkan Long Chen dalam sekejap. Saya masih tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Bagaimana Long Chen bisa tersingkir begitu cepat. Dari apa yang kita lihat tentang kekuatannya setelah itu,
Tang Wulin seharusnya tidak bisa mengalahkan Long Chen seperti itu. Petik 2. Saya bertanya Long Chen tentang itu sebelumnya, kata pria lain. Rupanya, jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya dilanda ketakutan ketika dia menghadapi Tang Wulin. Itu membuatnya mustahil untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pikirkan saja tentang keterampilan fusi jiwa 7 warna mereka. Itu sangat menindas. Itu adalah aura seorang tiran. Petik 2. Penatua di ujung meja mengerutkan kening. Ini bukan hanya kekuatan tirani. Tidak, itu pasti jiwa bela diri dan penindasan atribut juga. Matanya menyala dengan cahaya serius. Makhluk yang lebih tinggi mendominasi mereka yang berada di bawahnya. Petik 2. Bagaimana mungkin? Sembur salah satu eksekutif akademi. Sisanya pecah menjadi murmur spekulatif. Mereka tidak bisa memahami situasi seperti itu. Jiwa bela diri Long Chen adalah naga radian suci. Itu adalah salah satu jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Bahkan, itu adalah varian yang lebih kuat. Mereka hampir menghabiskan seluruh anggaran tahunan mereka hanya untuk memikatnya agar tidak bergabung dengan Shrek Academy. Selanjutnya, di antara jiwa bela diri drakonik, naga radian suci adalah di antara krim tanaman. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ada naga yang lebih tinggi di hierarki. Fakta adalah fakta, bahkan jika kita berjuang untuk mempercayainya. Tang Wulin itu harus memiliki jiwa bela diri naga juga, dan yang mengalahkan semua naga lainnya. Dari jiwa bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya, hanya beberapa seperti dewa binatang dari bintang besar Dove Forest yang dapat mengalahkan naga radian suci, kata sesepuh itu, tenggelam dalam pikirannya. Sebagai kepala sekolah Akademi Sun Moon Imperial, memang benar bahwa dia tidak bisa mentolerir kekalahan memalukan mereka. Tapi hanya itu, malu, yang benar-benar menenggelamkan hatinya, gajah di ruangan itu, adalah perbedaan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Dia telah menaruh harapan pada tim perwakilan generasi ini. Faktanya, tim penuh berjumlah 7, bukan 6. Mereka adalah Seven Shining Stars dari Akademi Kekaisaran Sun Moon. Mereka adalah juara yang seharusnya mengalahkan tim Akademi Shrek. Namun dalam pertandingan debut mereka, mereka sendiri dikalahkan. Ini harus menjadi salah satu skema mereka. I bet Shrek already know about our Seven Stars. Kepala sekolah mengertakkan giginya, aku bertaruh Shrek sudah tahu tentang Seven Stars kita. Mereka secara khusus menargetkan mereka. Tidak mungkin kita akan kalah kalau tidak. Seorang eksekutif senior menyela penderitaan batinnya. Apakah Dewa Binatang yang Anda bicarakan tentang Raja Naga Hitam bermata emas, Dewa Binatang di Tian? Kepala sekolah mengangguk. Ya, dia adalah alasan mengapa Great Star Dove Forest masih ada. Level kultivasinya sudah lebih dari 800.000 tahun, penguasa sejati dari jiwa-jiwa binatang. Saya tidak yakin berapa banyak master baju zirah pertempuran 4 kata yang diperlukan hanya untuk menghentikannya dalam bentuk manusia. Dia telah melarikan diri dengan beberapa beast soul lainnya bertahun-tahun yang lalu ketika kami berusaha untuk menetralisirnya, dan sekarang mereka bersembunyi di jantung Great Star Dove Forest. Dengan mereka menduduki hutan, itu menjadi area terlarang. Aura jiwa bela diri Tang Wulin itu benar-benar cerah, tidak seperti Raja Naga Hitam bermata emas. Itu pasti naga tertinggi yang digali Akademi Shrek. Dia hanya memiliki 3 cincin saat ini, tetapi dia sudah memiliki sepotong baju tempur 1 kata. Masa depannya tidak terbayangkan. Kita harus menyelidikinya. Membawa tangan ke dagunya, kepala sekolah melanjutkan, selidiki gadis Gu Yue itu juga. 3 bola api biru miliknya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan keterampilan fusi jiwa Sky Tiger. Meskipun bertingkah hanya sekali sepanjang pertempuran, dia melakukannya pada saat yang genting. Kita tidak bisa meremehkannya. Ada juga Ye Xinglan itu. Dia mulai menghitung dengan jarinya. Dia bahkan lebih kuat dari Liu Xuang. Star God Sword Arts miliknya berada pada level yang lebih tinggi. Dan gadis yang memanggil cahaya emas. Keterampilan kontrolnya sulit dipercaya. Dia bahkan bisa menahan Ice Goddess untuk sepersekian detik. Aku takut bahkan dalam skenario 1 lawan 1, masing-masing anggota mereka mengungguli kita. Periksa pertandingan dengan ama. Saya ingin data dan analisis setiap detik. Petik 2. Dimengerti. Beberapa saat setelah mobil melayang ke udara, gelombang pusing menimpa Tang Wulin. Kegelapan merambah visinya dari samping. Tubuhnya terasa berat dan lemas, dan dia hampir tidak bisa duduk tegak di kursinya. Tekanan pertandingan dan transformasi Dewa Naga telah menguras energinya. Tidak hanya mengkonsumsi kekuatan jiwanya,
tetapi esensi darah dan kekuatan mentalnya juga. Sedetik kemudian, dia menyerah pada panggilan tidur. Dalam mimpinya, segel keempat Raja Naga Emas melotot dan membungkuk ke suatu kekuatan yang tak terlihat, di ambang retak sepenuhnya. "Bangun," bisik seseorang ke telinganya. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya di istana di kedalaman pikirannya. Berdiri di hadapannya, sosok emas berkilauan. "Tang Tua," kata Tang Wulin. "Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Nak, kau benar-benar tahu bagaimana membuat orang khawatir." Old Tang menghela nafas. Tang Wulin menatap Old Tang, kekhawatiran mengaburkan matanya. "Old Tang, apa yang terjadi?" Bab 462 Krisis Stempel keempat. Segel keempatmu hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Anda harus menemukan item roh yang diperlukan dan memecahkan segel sebelum itu, kata Old Tang muram. Hah? Tang Wulin ternganga. Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah saya punya banyak waktu? Petik 2. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Kekuatan Anda tumbuh cukup cepat untuk menangani segel kemudian dan Anda makan makanan yang mendukung esensi darah Anda. Namun, Anda melakukan sesuatu yang melonggarkan segel Raja Naga Emas. Retakan telah muncul di laut keempat dan kekuatan Raja Naga Emas yang tertekan di dalamnya mulai bergerak. Jika Anda tidak memecahkan segel dan mengambil kekuatan untuk diri sendiri segera, segel akan runtuh dan energi akan merajalela di tubuh Anda. Pada saat itu, kamu mungkin mati. Katakan apa yang telah Anda lakukan yang mungkin menyebabkan ini. Petik 2. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah keterampilan fusi jiwanya dengan Gu Yue. Keterampilan fusi jiwa, dia berseru. Keterampilan fusi jiwa, Old Tang bertanya dengan takjub. Ada seseorang yang bisa kamu gunakan dengan skill fusi jiwa? Mustahil. Ya, Gu Yue mengatakan kepada saya keterampilan fusi jiwa kita disebut 9 naga transformasi dewa. Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang spesifikasinya. Tang Wulin melanjutkan untuk menceritakan semua yang terjadi padanya baru-baru ini. Old Tang mendengarkan dengan tenang, mengernyitkan alisnya dari waktu ke waktu, dan menekan bibirnya erat-erat ketika sosoknya yang berkilauan melayang di sana. Aku juga tidak bisa memahaminya. Tidak seorang pun harus dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa dengan Anda. Garis keturunan Raja Naga Emas telah mengubah tubuh Anda menjadi sesuatu yang tidak seperti manusia biasa lagi. Menurut cerita Anda, keterampilan fusi jiwa itu menghabiskan kekuatan jiwa, esensi darah, dan kekuatan spiritual Anda. Semua ini adalah penanda tingkat fusi 100% untuk keterampilan fusi, yang berarti bahwa jiwa bela diri gadis Gu Yue kompatibel dengan milikmu. Kecuali, Anda mengatakan jiwa bela dirinya adalah elementalis. Itu tidak mungkin. Saya tidak bisa memikirkan jiwa bela diri lain yang bisa cocok dengan Anda juga. Petik 2. Tang Wulin tidak menyangka bahkan Tang Tua pun bingung dengan hal ini. Jika kamu tidak tahu, maka haruskah aku pergi bertanya kepada guruku? Old Tang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengerti situasimu, apalagi keterampilan fusi jiwamu. Saya akan memikirkan hal ini dengan hati-hati dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Sementara itu, Anda memiliki 2 hal mendesak yang harus diperhatikan. Pertama, Anda perlu menemukan 4 item roh dalam waktu 3 bulan. Dengan kekuatan tubuh Anda saat ini, menyerap kekuatan segel keempat harus mudah. Kedua, sama sekali tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa di masa depan kecuali Anda benar-benar harus. Itu memprovokasi energi Raja Naga Emas di dalam dirimu dan melemahkan segel. Jika Anda menggunakannya lagi, Anda mungkin harus memecahkan 2 segel pada saat yang sama dan Anda akan mati. Dipahami. Petik 2. Jantung Tang Wulin menegang dan dia dengan cepat mengangguk. Oke, saya tidak akan menggunakannya kecuali saya harus. Petik 2. Bagus. Juga, karena segel keempat telah melemah, timelin untuk segel lainnya telah bergeser juga. Saya akan memberitahu Anda berapa lama Anda memiliki saat ini. Bahkan saya tidak dapat mengevaluasi mereka dengan benar sekarang. Lakukan yang terbaik untuk persiapan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Langsung saja denganku. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang roh. Petik 2. Old Tang tersenyum hangat. Ya, cukup banyak. Anda tidak perlu terlalu cemas tentang hal itu. Dengan tubuh Anda sekuat sekarang, Anda harus dapat menangani 3 segel berikutnya. Konstitusi Anda juga akan terus meningkat saat Anda menyerap kekuatan Raja Naga Emas.
Efeknya akan menjadi jauh lebih jelas setelah Anda memiliki 4 cincin jiwa. Petik 2. Garis keturunan Raja Naga Emas seperti pedang bermata dua untuk Tang Wulin. Meskipun menawarkan kekuatan luar biasa, ia datang dengan harga tinggi. Kepala Tang Wulin mulai terasa sakit ketika pikirannya mencapai bagaimana ia akan memperoleh 4 item roh yang diperlukan untuk segel. Untungnya, dia tinggal di kota Shrek sekarang, kota terbesar di benua itu. Item roh berlimpah di sana. Dia juga tidak terlalu khawatir tentang uang. Selama dia bisa memukul, menghasilkan uang tidak akan terlalu sulit. Saya akan pergi mengunjungi Tang Sekte ketika kita kembali. Saya perlu mendapatkan beberapa poin kontribusi. Harga untuk item roh sedikit lebih murah di sana. Cahaya dan kegelapan berputar di depan matanya. Beberapa saat kemudian, Tang Tua dan Aula Emas menghilang dan dia kembali dalam kegelapan. Ketika kesadarannya memudar, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Jika saya mendapatkan cincin jiwa esensi darah setiap 2 segel, maka keterampilan jiwa apa yang akan saya dapatkan dari cincin emas kedua saya? Ketika Tang Wulin bangun, dia berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat lengan yang sakit untuk menggosok kepalanya yang sakit, mengeluarkan erangan panjang saat dia membuka matanya. Wajah gemuk muncul di atasnya. Wulin, kau sudah bangun. Su Lizzie memancarkan senyum konyolnya yang biasa. Kepala saya sakit. Di mana kita? Tanya Tang Wulin. Kami sudah kembali ke Shrek. Apakah kamu tidak mengenali kamar asrama kami? Petik 2. Hah, kita kembali. Mata Tang Wulin melebar. Sebelum dia kehilangan kesadaran, mereka masih di Bright City. Jarak antara Shrek City dan Bright City tidak kecil. Berapa lama saya tertidur? Mobil terbang Guru Wu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kereta jiwa. Kami hanya butuh 5 jam untuk kembali, Su Lizzie menjelaskan. Secepat itu. Wow, mobil terbang sangat nyaman. Kita harus membeli 1 kali lagi. Tang Wulin kagum tetapi juga kecewa karena dia tidak sadar untuk perjalanan itu. Dia telah melewatkan pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain, Su Lizzie berkeringat dingin. Tidak jauh dari menakjubkan seperti yang Anda pikirkan. Aku merasa mual hanya mengingat perjalanan itu. Xiaoyan muntah dari guncangan, dan aku hampir melakukannya juga. Hanya Xie dan Xinglan yang tampak tidak terpengaruh. Anda dan Bu Yue gemetaran di kursi Anda juga. Beruntung untukmu, kamu tidak bangun. Bagaimanapun, keterampilan fusi jiwa itu sangat mengagumkan. Anda pasti lapar setelah itu. Anda ingin makan. Petik 2. Ya, aku kelaparan. Saya akan makan sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa, kata Tang Wulin dengan gembira. Tang Wulin tidak melebih-lebihkan. Selama 1 jam berikutnya, dia memasukkan roti babi ke dalam mulutnya begitu cepat hingga seperti air terjun yang mengamuk. Satu-satunya alasan dia tidak makan lebih lama adalah karena kekuatan jiwa Su Lizzie habis, jadi dia harus bermeditasi. Setelah Tang Wulin mengisi perutnya dengan roti babi, kehangatan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Energinya cepat pulih. Tubuh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada terakhir kali ia menggunakan keterampilan fusi jiwa, jadi efek sampingnya tidak seserius kali ini. Bahkan, mereka relatif kecil. Setelah memeriksa kondisinya sebentar, Tang Wulin memutuskan untuk mengujinya di masa depan. Namun, pertama-tama, ia harus mengurus beberapa hal. Setelah ujian akhir semester adalah bulan liburan. Dia perlu menyelesaikan urusannya sebelum itu, dan mencari tahu apakah seluruh kelasnya lulus atau tidak. Tang Wulin harus bermeditasi sebentar sebelum dia memiliki kekuatan untuk berjalan. Ketika dia bangkit dari tempat tidurnya, dia mendapati bahwa semua barang miliknya yang disita diatur dengan rapi di atas mejanya. Dia mengambil komunikator jiwanya dan memanggil Wu Zhangkong. Saat Wu Zhangkong mengambil, dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan datang dan menunggu di kamarnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Pangeran Es yang tampan, Wu Zhangkong, masuk. Guru Wu, bagaimana yang kita lakukan pada ujian kita? Tanya Tang Wulin. Nilai penuh dan poin bonus. Petik 2. Bab 463 Markas Besar Sekte Tang. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, mengusir ketegangan di dalam dirinya. Itu keren. Tolong bagikan poin bonus saya antara teman sekelas saya yang berisiko gagal. Petik 2. Apakah Anda yakin? Tanya Wu Zhangkong. Poin Anda akan menentukan apakah Anda bisa memasuki pelataran dalam atau tidak. Petik 2. Tang Wulin berdiri teguh. Ya, saya tidak ragu bahwa poinnya hanyalah satu aspek penilaian saja. Bukankah kekuatan juga merupakan faktor penentu? Plus,
kami memenangkan banyak kehormatan untuk Shrek kali ini. Akademi seharusnya memberi kita lebih dari sekadar poin bonus. Apakah atasan mengatakan sesuatu tentang hadiah? Petik 2. Iya nih. Bahkan, Akademi telah memberi saya imbalan. Mereka merapat bonus 1 tahun karena menggunakan nama Shrek dalam konflik dengan Akademi saingan dan hampir merusak reputasi kita. Apakah Anda masih menginginkan hadiah? Saya dapat meminta Akademi untuk Anda. Petik 2. Tang Wulin melongo memandang Wu Zhangkong, tangannya sepasang buram dalam sikap penolakannya. Tidak, saya baik-baik saja. Saya tidak punya uang, tidak sama sekali. Wu Zhangkong tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti, oke. Petik 2. Ya, saya tidak menginginkannya. Tang Wulin menjawab, tanpa ragu. Hanya memikirkan tentang denda yang Penatuakai berikan padanya masih membuatnya menangis. Saya melihat, maka aku akan menolak menggantikanmu. Meskipun, Anda tidak akan dihukum karena pertandingan Anda karena itu adalah bagian dari ujian Anda dan saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai guru Anda. Dia mengangkat bahu. Saya kira saya akan memberitahu Penatuakai bahwa Anda tidak ingin tempat di kompetisi Shrek Seven Monsters. Petik 2. Hah? Tang Wulin berusaha melepaskan diri dari keterkejutan. Guru Wu, mengapa kamu harus seperti itu? Anda hanya mempermainkan saya lagi. Petik 2. Suaranya dingin, Wu Zhangkong berkata, menipu kamu. Bagaimana apanya? Tang Wulin berkedip beberapa kali, kaget dengan perubahan aura mendadak gurunya. Tidak apa-apa untuk menggodaku, tetapi bisakah kamu tidak memasang ekspresi sedingin itu saat kamu melakukannya? Saya hampir tidak bisa mengatakan Anda sedang bercanda. Astaga, terlepas dari itu, seluruh kelas dianugerahi 10 poin tambahan untuk merayakan kemenanganmu. Dengan poin tambahan ini, tidak ada yang berada dalam bahaya gagal semester ini. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai presiden kelas yang hebat. Petik 2. Tang Wulin berdiri diam dan diam, jelas mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Ketukan kemudian dia di udara, memompa tinjunya dengan senyum. Iya nih, ini bagus. Masih ada beberapa hari lagi sampai teman sekelasmu kembali. Istirahat saja sekarang, kata Wu Zhangkong. Apakah kamu akan tinggal di kampus atau pergi ke suatu tempat untuk liburan yang akan datang? Aku akan tinggal, saya tidak punya tempat untuk pergi. Dengan orang tua Tang Wulin yang masih hilang dan tanpa keluarga lain untuk berbicara, tinggal di kampus adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia masih harus mendapatkan 4 item roh yang diperlukan untuk memecahkan segel keempat. Kalau tidak, mengatakan hal-hal yang tidak terlihat terlalu baik akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Tidak mungkin dia mengambil risiko membiarkan segel itu runtuh dengan sendirinya. Dia harus mengambil inisiatif. Baik, guru mengatakan kepada saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, kata Wu Zhangkong. Kamu diundang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari selama liburanmu. Dia ingin membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Petik 2. Oke, Tang Wulin tidak bisa berhenti tersenyum, ingin belajar lebih banyak dari Zuoshi. Golden Dragon Socks The Heavens telah memperkuatnya dengan cepat. Dengan demikian, dia hanya bisa membayangkan apa lagi yang Zuoshi miliki untuknya, terutama dengan status Zuoshi sebagai Douluo Titlet dan jiwa bela diri drakoniknya. Wu Zhangkong menunjuk ke tempat tidur. Sekarang istirahatlah. Ujian berakhir dalam 5 hari. Setelah semua orang kembali, akan ada pertemuan kelas sederhana untuk mengakhiri semester. Petik 2. Parah. Satu kata ini sepenuhnya menggambarkan efek samping dari transformasi Dewa Naga. Itu adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, kelesuan yang berat menempel di tubuhnya, membebaninya seperti sekarung batu bata. Tang Wulin menghabiskan setiap waktu luang untuk bermeditasi 5 hari berikutnya. Meskipun tingkat pemulihannya sangat meningkat sejak terakhir kali, 5 hari hanya menghasilkan mendapatkan kembali 70% dari kekuatannya. Dia juga masih tidak bisa memaksakan diri, kalau tidak, tubuhnya akan terasa hampa lagi. Besok menandai hari terakhir kelas untuk semester ini. Karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk mengunjungi Tang Sekte setempat. Sudah lama sejak dia terakhir kali melewati pintunya, jadi dia perlu melapor. Dia memanggil Xie dan Su Lizi dan ketiganya pergi bersama. Sekte Tang lokal terletak di pusat kota, yang hanya dihuni setengahnya oleh Akademi Shrek. Setengah lainnya, secara alami, adalah domain dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki 2 markas. Satu di Shrek City dan yang lainnya di Heaven Dow City.
Markas besar di Heavendow City adalah yang asli sedangkan yang ada di kota Shrek adalah tempat, di bawah kepemimpinan Roh Es Douluo Huo Yu Hao, Sekte Tang mengalami kebangkitan kekuasaan. Ice Spirit Douluo telah merestrukturisasi Sekte Tang. Dia meluncurkan inisiatif untuk meneliti perangkat jiwa, menggabungkannya dengan senjata tersembunyi untuk membuat senjata pemusnah massal. Reformasinya menghidupkan kembali kemuliaan Sekte Tang dan mengangkat Sekte Tang ke ketinggian lebih tinggi dari sebelumnya. Seekor Phoenix meledak keluar dari abunya. Sejak saat itu, dasar Tang Sekte tidak tergoyahkan. Kembali di era itu, Tang Sekte dan Akademi Shrek telah bekerja sama untuk membangun setengah bagian kota Tang Sekte. Kedua organisasi memiliki hubungan dekat untuk sementara waktu, keduanya bekerja bersama untuk memajukan penggunaan perangkat jiwa. Namun, dengan munculnya armor perang, Shrek Academy dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan tidak lagi banyak menekankan pada perangkat jiwa. Sejak itu, kedua organisasi perlahan-lahan terpisah sekali lagi. Setibanya di markas, Tang Wulin melihat sebuah pintu berwarna merah tua. Di atasnya tergantung papan nama safir dengan hiasan emas. Huruf emas dieja, Tang Sek. Bangunan itu memiliki nuansa antik, pendek dan sederhana, tidak mencakup ruang yang berlebihan. Seperti bangunan langsung dari kota kecil, Tang Wulin dan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka pada pemindai identifikasi dan sesaat kemudian, pintu terbuka untuk membiarkan mereka masuk. Setelah mengunjungi sekali sebelumnya dengan Wu Zhangkong, ini bukan hal baru bagi mereka. Hal pertama dalam agenda mereka adalah melaporkan dan menyelesaikan misi yang sebelumnya mereka terima. Memperbarui catatan pribadi mereka juga ada dalam daftar. Mereka ingin melihat seberapa besar mereka telah tumbuh. Senyum meluncur di bibir Tang Wulin. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 34. Semua makanan yang telah dia masukkan ke perutnya tidak sia-sia. Kecepatan kultivasinya meningkat sejak dia memasuki Akademi Shrek, terutama setelah memakan harta itu dari Feng Wuyu. Laporan itu tidak berakhir di sana. Tang Wulin masih harus mendaftarkan gauntletnya. Meskipun dia tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai Master Armor Tempur satu kata dengan Spirit Pagoda atau menamai armornya sampai dia menyelesaikan set lengkap, itu layak dicatat di Sekte Tang. Apalagi dengan seberapa banyak itu memberdayakannya. Setelah mereka bertiga selesai melapor, Tang Wulin mendekati meja misi. Dia tidak punya misi untuk diserahkan. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat daftar item roh untuk mencari 4 yang dia butuhkan untuk menghancurkan segel keempatnya. Ini adalah tujuan utamanya hari ini. Dia segera bisa mencoret mereka berdua dari daftar. 2 item roh lainnya, meskipun secara teknis ada dalam daftar, memiliki tingkat usia yang salah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang terlalu tua, maka itu akan sia-sia. Terlalu muda dan itu tidak akan cukup kuat. Dia menghela nafas. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan 2 item terakhir. Sementara Tang Wulin menghitung poinnya, merenungkan apakah dia mampu membeli 2 item roh pada daftar, seorang asing memanggilnya. Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dan menoleh untuk melihat siapa orang itu. Seorang pria parubaya dengan tinggi rata-rata berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang terlihat jujur dan senyum yang sederhana. Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tang Wulin waspada. Setelah meningkatkan esensi darahnya, indranya telah tumbuh lebih tajam. Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menyelinap sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Tetapi pria ini telah melakukannya. Pria ini membuatnya ketakutan. Bahkan ketika dia menatap pria itu tepat di matanya, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah ada kekosongan di mana pria itu berdiri, seolah-olah dia adalah hantu. Tetapi Tang Wulin yakin bahwa pria itu nyata dan ada. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Wu Zhangkong. Halo, Tang Wulin. Saya Guo Xiaoxu, manajer umum markas Tang Sek ini. Dia memeriksa Tang Wulin saat dia berbicara, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya lembut, tetapi matanya dalam dan pada pandangan pertama, bisa menelan semuanya. Bab 464 Istana Dewa. Mata Tang Wulin melebar. Manajer umum dari markas Sekte Tang Kota Shrek. Tang Wulin sangat mengenal hierarki Sekte Tang. Peringkat rekan, yang dibagi menjadi 9 kelas, berada di bagian bawah. Tang Wulin, sendiri, adalah rekan kelas 6. Begitu seorang asosiat mencapai kelas 9 dan mendapatkan poin kontribusi yang cukup, mereka dapat dipromosikan menjadi manajer. Ada 3 tingkatan manajer, manajer masa percobaan,
manajer aula luar, dan manajer aula bagian dalam. Tang Wulin ingat pernah mendengar bahwa Wu Zhangkong, seorang master armor tempur dua kata, memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer aula bagian dalam. Manajer di atas adalah eksekutif sejati dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki berbagai cabang di seluruh benua, masing-masing dengan ruang dalam dan luar. Aula luar biasanya terdiri dari subdivisi, khususnya aula agility, aula pertahanan, dan aula daya. Murid aula luar milik salah satu dari tiga dan terutama mengurus urusan eksternal terkait dengan operasi perusahaan Tang Sekte. Aula bagian dalam Sekte Tang terdiri dari aula penegakan, aula pertempuran, dan aula suci. Sangat sedikit murid yang diizinkan masuk ke pelataran dalam, dan mereka yang juga memiliki spesialisasi mereka sendiri. Hanya manajer yang memiliki hak istimewa memasuki aula dalam. Mereka juga menikmati gaji tinggi sebagai bagian dari posisi mereka, tidak seperti rekan yang terjebak bekerja di aula luar mereka sampai mereka mendapat promosi. Terlepas dari posisi, bagaimanapun, Sekte Tang tidak memaksakan persyaratan kerja yang ketat pada murid-muridnya, terutama mereka seperti Tang Wulin yang berusia di bawah 20 tahun. Murid yang lebih muda hanya harus fokus pada kultivasi dan meningkatkan diri mereka sendiri. Di atas manajer aula batin, setiap cabang memiliki kepala cabang dan manajer umum. Manajer umum memiliki wewenang yang sebanding dengan seorang pemimpin cabang. Di luar berbagai cabang, ada Istana Douluo, inti dari Sekte Tang di mana semua kekuatan administratif terkonsentrasi. Hanya mereka yang memiliki otoritas tertinggi yang diizinkan memasuki Istana Douluo. Itu berarti bahwa setiap aula dan subdivisinya melaporkan kepada orang-orang dari Istana Douluo, yang semuanya setara dengan kepala cabang. Guo Xiaoxu, pria yang berdiri di depan Tang Wulin sekarang, adalah seorang manajer umum. Manajer umum yang normal memiliki otoritas yang setara dengan pemimpin cabang luar, tetapi pria ini adalah manajer umum dari kantor pusat di kota Shrek. Meskipun Tang Wulin tidak tahu persis berapa banyak otoritas yang dimiliki Guo Xiaoxu, dia bisa dengan aman berasumsi bahwa pria itu memegang cukup banyak. Halo, General Manager Guo. Tang Wulin membungkuk hormat. Guo Xiaoxu tersenyum. Kamu benar-benar anak yang pintar. Saya menyaksikan pertandingan Anda dengan Imperial Sun Moon Academy. Itu adalah kinerja yang hebat. Kamu melakukannya dengan baik. Kalian anak-anak tidak hanya mewakili Akademi Shrek, kalian berlima adalah murid Tang Sek. Untuk mendorong Anda agar terus bekerja keras, Istana Douluo telah memutuskan untuk membalas Anda. Petik 2. Penghargaan. Mata Tang Wulin menyala. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berkata, "Terima kasih, General Manager Guo." Petik 2. Guo Xiaoxu memandang Tang Wulin dengan hangat. Anda masing-masing dapat memilih satu seni rahasia Tang Sek untuk dipelajari, gratis. Anda juga akan diberikan masing-masing 10.000 poin kontribusi. Namun, poin ini hanya dimaksudkan untuk membeli barang dan tidak akan dihitung terhadap total poin Anda. Petik 2. Karena poin tidak dihitung terhadap jumlah poin total mereka, Tang Wulin dan timnya tidak bisa menggunakannya untuk dipromosikan. Meski begitu, 10.000 poin bisa membeli banyak. Jika Tang Wulin menjelaskan poin yang sudah dia miliki, itu berarti dia akan memiliki cukup untuk membeli 2 item roh. Poin-poin ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Kalian bertiga pergi dan memilih seni yang kamu inginkan, kata Guo Xiaoxu kepada Tang Wulin, berbalik ke Su Lizhi dan Xie Xie juga. Keduanya telah tiba beberapa waktu lalu. Ketika Anda kembali, beritahu Ye Xinglan dan Su Xiaoyan untuk melakukan hal yang sama. Petik 2. Iya nih. Terima kasih. Ketiganya berseru serempak. Mereka benar-benar puas dengan ganjaran mereka. Tang Wulin saat ini tahu 3 seni rahasia Tang Sekte, Purple Demon Eyes, metode surga misterius, dan mengontrol derek, menangkap naga. Su Lizhi tahu tangan giok misterius, mengendalikan derek, menangkap naga, metode surga misterius, dan beberapa teknik senjata tersembunyi. Xie Xie hanya tahu 2 seni rahasia, metode surga misterius dan langkah bayangan hantu bayangan. Su Xiaoyan tahu metode surga misterius dan mata setan ungu. Ye Xinglan tahu metode surga misterius, langkah hantu bayangan hantu, dan tangan giok misterius. Setelah mereka berlima belajar seni rahasia Tang Sek lain, kekuatan mereka akan tumbuh secara signifikan. Tang Wulin memilih Ghost Shadow Split Step tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki banyak kekuatan serangan, dan kurangnya mobilitasnya saat ini merupakan kelemahan terbesarnya di medan perang.
Karena dia hanya memiliki serangan jarak dekat, belajar Ghost Shadow Perplexing Step akan memberinya cara untuk mendekati targetnya. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tangan giok misterius karena dia sudah memiliki cakar naganya. Su Lizzie dan Xie keduanya memilih Purple Demon Eyes untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka. Mereka perlu memiliki kekuatan spiritual yang cukup ketika mereka menyatu dengan roh-roh lain. Selanjutnya, Purple Demon Eyes meningkatkan penglihatan penggunanya dan bisa melepaskan serangan spiritual setelah dilatih ke tingkat yang cukup tinggi. Terlepas dari metode surga misterius yang mendasar, semua orang di kelompok Tang Wulin setuju bahwa Purple Demon Eyes adalah seni yang paling berguna. Meskipun dia sekarang memiliki cukup poin untuk membeli 2 item roh, Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membelinya. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia khawatir tentang bagaimana dia akan menyimpannya sesudahnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membelinya setelah mendapatkan 2 dia tidak bisa dapatkan di Sekte Tang. Setelah mengambil keputusan ini, dia meminta Guo Xiaoxu untuk memesan 2 item untuknya dengan bayaran 1000 poin. Guo Xiaoxu menyaksikan trio anak-anak pergi dengan semangat tinggi, lalu ia pergi ke ruang konferensi. Ruangan itu memancarkan suasana kuno. Setiap benda di ruang yang didekorasi dengan jarang itu jelas ada karena suatu alasan. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Guo Xiaoxu berjalan ke meja di ruangan itu dan mengambil tempat duduk, memberikan anggukan singkat pada keenam pria yang sudah duduk. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di ujung meja. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai bahunya dan sepasang mata perak. "Bagaimana mereka?" tanya seorang pria botak yang duduk di seberang Guo Xiaoxu. Tang Wulin akan mengenali pria ini sebagai kepala cabang Zhao. Guo Xiaoxu tersenyum kecut. "Kamu bisa tenang, sini Head. Biarkan saya memberitahu Anda semua tentang mereka." Petik 2. Panggil aku lagi dan aku akan menendang pantatmu. Grandmaster Zhao menggosok kepalanya yang botak dan mengkilap. "Anak-anak itu tidak terlalu buruk," kata Guo Xiaoxu, mengabaikan komentar itu. "Tang Wulin khususnya, dia sesuatu yang istimewa. Saya pikir kita bisa menerimanya ke dalam Battle Hall segera setelah dia mendapatkan cincin keempatnya. Su Lizzie juga tidak terlalu buruk, dia jenis makanan yang langka. Xie tidak begitu baik, tapi karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia akan menjadi bahan yang baik untuk kita kerjakan. Kami pasti harus memberinya banyak panduan. Sebenarnya, saya pikir kita bisa membawa mereka bertiga ke Battle Hall setelah mereka mendapatkan cincin keempat." Petik 2. Pria muda di ujung meja mengangguk. "Bagaimana menurutmu, semuanya?" Suara pria itu manis, memesona, dan memiliki daya tarik tersendiri. Saat dia berbicara, semua orang di meja duduk lebih tegak di kursi mereka dan menoleh padanya dengan mata penuh hormat. Seorang pria parubaya berotot berkata, "Saya pikir meminta mereka pergi langsung ke aula dalam dari aula luar setelah mendapatkan cincin keempat mereka terlalu terburu-buru. Mereka sebaiknya menghabiskan waktu di aula pertahanan saya terlebih dahulu." Petik 2. Kepala cabang Zhao mendengus. "Aula pertahananmu hanya melakukan pekerjaan sambilan. Jika mereka akan melakukan apa saja di aula luar, maka itu seharusnya dengan aula kekuatanku." Petik 2. Cukup. Pria muda itu menatap keduanya. "Jade perlu dipahat dengan hati-hati, tapi kita juga tidak bisa membuang waktu. Suruh mereka bergabung dengan Battle Hall. Saya akan membiarkan Anda menangani mereka, Xiaoxu. Anda dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya daripada biasanya. Anak itu Wu Zhangkong harusnya hampir menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata juga. Kami akan meminta dia bergabung dengan Aula Suci dengan pita perak ketika dia melakukannya." Petik 2. Guo Xiaoxu berdiri dan membungkuk. "Ya, Tuan Istana." Petik 2. "Itu saja untuk hari ini," Lord Palace mengumumkan. "Aku masih harus kembali ke akademi. Ada banyak kegiatan Master Roh Jahat akhir-akhir ini. Kirim pesan ke semua cabang kami. Peringatkan mereka untuk tetap waspada. Battle Hall kami akan memimpin operasi untuk membereskan semuanya." Petik 2. "Ya." Semua orang berdiri dan membungkuk. "Selamat tinggal, Tuan Istana." Petik 2. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip, redup sesaat. Kemudian Istana Dewa pergi. Bab 465 Gu Yue, akui. Xie dan Lizzie, tolong ingat apa yang akan aku katakan selanjutnya. Mata setan ungu adalah seni yang membutuhkan kultivasi pagi setiap hari, dan kultivasi lambat untuk sedikitnya. Anda tidak bisa terburu-buru.
Saya akan mengajari kalian berdua cara melatihnya besok pagi, kata Tang Wulin. Baik, Xie membawa tangan ke bibirnya. Lalu bagaimana kalau aku mengajarimu langkah hantu bayangan hantu di sore hari? Tentu, Tang Wulin tersenyum. Dari kejauhan, Yue Zhengyu bersandar ke dinding, bibir mengerucut dan mata terpaku pada trio. Mereka sangat beruntung. Kenapa saya tidak pernah beruntung seperti itu? Petik 2. Itu karena kamu tidak banyak keluar. Sudahkah Anda mencapai peringkat 40? Tanya Yuanen Yehui, berhati-hati untuk menjaga jarak 5 meter di antara mereka. Ya, aku melakukannya. Tunggu saja sampai saya mendapatkan jiwa roh kedua saya, hehe. Anda lebih baik berhati-hati untuk posisi presiden kelas Anda. Petik 2. Yuanen Yehui mencibir. Mendengus, Yue Zhengyu melanjutkan, kita akan melihat begitu semester berikutnya dimulai. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan mudah padamu. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan 1 atau 2 anggota badan. Petik 2. Yue Zhengyu mengirim tatapan panas ke arahnya tetapi sebaliknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri menghadapinya. Pintu asrama tertutup di belakang Gu Yue dengan bunyi klik yang tidak terdengar. Karena Ye Xinglan dan Sue Xiaoyan telah pergi untuk menerima hadiah dari Sekte Tang, kamar bersama mereka sekarang kosong dengan kepergiannya. Sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat saat dia menghirup udara segar dan meregangkan anggota tubuhnya. Di tengah berlatih langkah bayangan hantu bayangan, Tang Wulin segera memperhatikan Gu Yue. Menjatuhkan semua yang dia lakukan, dia berlari ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Apakah lebih baik? Tanya Tang Wulin, prihatin dengan tingkat pemulihannya yang lebih lambat. Ya, sedikit. Jangan khawatirkan aku. Saya hanya perlu waktu lebih lama, kata Gu Yue. Jika Tang Wulin tidak tepat di depannya, dia akan merindukan kata-katanya. Dia tersenyum kecil, ragu-ragu sebelum bertanya, bisakah kita pergi ke tempatmu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. Gu Yue sedikit memiringkan kepalanya, mengintipnya melalui bulu mata tebal. Mata cerah dan lebar, tapi dia mengangguk sesaat kemudian. Baik, ayo. Petik 2. Menonton dari kejauhan, Xie bersiul dan meniup ciuman pada pasangan itu. Berdiri di dekatnya adalah Yuanen Yehui, yang melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia menuju kamarnya tanpa melihat ke belakang. Begitu Tang Wulin masuk ke kamar perempuan, dia tenggelam dalam warna merah muda dan kelembutan. Tempat tidur dibuat dan meja berdiri bebas dari kekacauan. Dia menggosok ujung jari di jendela dan menatap kulit yang bersih dan bebas debu. Sangat berbeda dari kamar anak laki-laki. Gu Yue duduk di tempat tidurnya lalu menunjuk ke kursi untuk Tang Wulin. Meskipun mereka bersama-sama setiap hari untuk kelas, keduanya jarang punya waktu untuk berbicara sendiri. Terutama karena dia kadang-kadang akan memberinya bahu dingin. Apa yang ingin kamu bicarakan? Objek afeksinya duduk begitu dekat, jantung Gu Yue berdetak kencang. Meski baru berusia 14 tahun, Tang Wulin sudah membawa bakat menjadi seorang pria, dan mereka semakin tampak jelas setiap hari. Berdiri lebih dari 170 cm, ia memiliki tubuh yang berotot tetapi ramping. Wajahnya, tampan dan cerah, dikombinasikan dengan mata besar dibingkai oleh bulu mata panjang, membuat sebagian besar gadis memerah. Tapi bukan Gu Yue, dia berbeda, dia terbiasa melihat fitur-fitur menarik itu. Gu Yue, akui, tuntut Tang Wulin. Bab 466 melawan tembok. Wajah Gu Yue memerah merah muda yang lesat. Dia memeluk dirinya sendiri, di sekitar kurva yang mulai tumbuh lebih jelas. Anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Dan seperti kebanyakan gadis lain, dia sudah menghibur dirinya dengan pikiran romantis. Tidak pernah dalam hidupnya Gu Yue mengizinkan anak laki-laki lain untuk menyentuhnya. Bahkan Xie atau Su Lizhi pun tidak. Tapi untuk beberapa alasan, untuk alasan yang aneh dan luar biasa dan misterius, dia tidak keberatan dengan Tang Wulin. Bahkan, terkadang dia bahkan mengambil inisiatif. Karena kepribadiannya yang dominan, dia sering memisahkannya dari gadis-gadis lain. Dan Tang Wulin, tidak menyadari hal ini beberapa contoh pertama, tidak bisa tidak melihat tindakan ini seiring berjalannya waktu. Karena mereka lebih sering terjadi. Dia segera terbiasa dengan sikap Gu Yue yang panas dan dingin terhadapnya dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Hubungan istimewanya dengan Gu Yue memberinya kegembiraan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia selalu tahu ada semacam penghalang di antara mereka. Dia tidak tahu apa itu,
tetapi dia tahu itu ada. Mengakui apa? Tanya Gu Yue, pipinya masih merah dan panik berkedip di matanya. Apa maksudmu, mengaku apa? Kami berdua tahu apa yang saya bicarakan. Keluar dengan itu. Petik 2. Jari-jarinya bermain dengan ujung pakaiannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Benarkah? Tanya Tang Wulin, menatap lurus ke matanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya. Aku tidak tahu. Petik 2. Apa itu transformasi Dewa Naga? Kaulah yang mengatakan namanya, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Petik 2. Mata Gu Yue berkaca-kaca, pikirannya kosong karena terkejut. Dia berbalik untuk menghadapnya. Itu yang kamu bicarakan. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Ya, menurut Anda apa yang saya bicarakan? Petik 2. Gu Yue menendang tulang keringnya dengan marah dan Tang Wulin tertawa kecil, tidak mau mengelak. Dia bahkan mengangkat kakinya, melompat-lompat kesakitan. Itu sangat menyakitkan. Saya pikir Anda patah tulang. Gu Yue, kamu harus bertanggung jawab, kata Tang Wulin, senyum nakal menarik-narik bibirnya. Gu Yue memutar matanya. Ini membuatmu benar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan hanya bercanda. Dia menunjuk ke pintu. Jika kamu sudah cukup bersenang-senang, maka cepatlah pergi. Petik 2. Jeritan kesakitan berhenti tiba-tiba. Ekspresi Tang Wulin menjadi serius, matanya menyipit. Apa itu transformasi Dewa Naga? Aku mengada-ada, kata Gu Yue. Membuatnya. Tang Wulin menganga padanya. Lalu hal-hal tentang transformasi pertama menjadi Dragon God Awakens juga dibuat. Ya, bukankah itu terdengar keren? Gu Yue berkata dengan tangan di pinggulnya. Kamu menang. Tang Wulin bangkit dan menyuruh pergi. Gu Yue tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Di pintu, Tang Wulin akhirnya melirik ke belakang. Kamu benar-benar datang dengan nama itu sendiri. Ya, petik 2. Berbohong itu buruk loh. Gu Yue mendengus. Sangat kekanak-kanakan. Petik 2. Aku tidak mempercayaimu. Bahkan, saya tahu Anda bohong. Aku melihatnya di matamu. Anak-anak yang baik tidak berbohong. Tang Wulin berkata dengan benar, mengibaskan jarinya. Gu Yue mengangkat alisnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Dalam satu gerakan cepat dan lancar, Tang Wulin muncul tepat di hadapannya, tangannya mencengkeram bahu. Dia berteriak. Hal berikutnya yang dia tahu, dia menekannya ke dinding, lengannya di kedua sisinya, sangkar darurat. Mata mereka bertemu. Tang Wulin mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Beberapa inci memisahkan hidung mereka. Dia bisa merasakan napas hangatnya di pipinya, bisa mencium aroma unik dan maskulin dengan setiap napas. Dia entah bagaimana berhasil memerah bahkan lebih merah. Apa yang kamu lakukan? Menginterogasi Anda, kata Tang Wulin. Aku tidak percaya kamu. Meskipun suara lembut Gu Yue, sesuatu yang asing berkedip di matanya. Sesuatu yang berani, itu ada di sana. Wajah Tang Wulin, sengit dan teguh, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dia menutup matanya, bulu mata membentang seperti kipas. Dan dia mengerutkan bibirnya. Fluktuasi unsur samar bergelombang di sekelilingnya, siap mengamuk setiap saat. Gemerisik kain. Gu Yue membuka matanya. Yang mengejutkannya, Tang Wulin menjatuhkan lengannya dan mendesah. Baik, saya tidak bisa melakukan ini. Kamu menang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak mau menjawab, ya sudah. Dia memang berbau harum. Kembali ke sini. Gu Yue berteriak setelahnya. Tang Wulin melirik dari bahunya. Tidak, jika Anda tidak akan mempercayai saya, lalu apa gunanya? Petik 2. Gu Yue menatap tajam belati padanya. Baik, pergi kemudian. Aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Dalam sekejap, Tang Wulin muncul di depannya menggunakan langkah hantu bayangan yang baru dipelajari. Katakan padaku. Dia menarik kursi dan duduk, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia menunduk dalam diam. Sudah keluar dengan itu. Anda hanya perlu memberitahu saya dan tidak ada orang lain. Saya akan merahasiakannya. Petik 2. Sebenarnya, jiwaku adalah naga, gumamnya. Seekor naga. Detak jantung Tang Wulin meningkat, darah berdebar di telinganya. Kemejanya menempel di punggungnya, tiba-tiba basah dan lengket. Bukankah itu elementalis? Gu Yue mengangguk. Ya, tapi itu juga naga. Kontrol atas elemen adalah bagaimana jiwa bela diri saya memanifestasikan. Petik 2. Bab 467 Naga Berwarna. Ketika menjadi jelas,
Tang Wulin tidak lagi mengatakan, apakah terkejut atau fokus, lanjut Gu Yue, kata-kata nyaris tidak terdengar. Pernahkah kamu mendengar tentang naga berwarna 7? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Naga adalah jenis makhluk jiwa paling kuat di benua ini dan ada banyak spesies dan cabang. Bahkan mereka dengan darah drakonik sejati yang mengalir di pembuluh darah mereka sangat banyak. Gu Yue tersenyum, manis-manis. Lagi pula aku tidak berharap kamu tahu. Petik 2. Baiklah, beritahu aku apa itu. Saya tidak bisa merasakan sedikit aura drakonik pada Anda. Jiwa bela diri Anda juga tidak tampak seperti naga, kata Tang Wulin. Tentu saja, 7 naga berwarna tidak memiliki skala dan terlihat memiliki beberapa karakteristik dengan sebagian besar naga lainnya. Sisi naga tidak akan terwujud sampai kultivasi saya mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan saya masih jauh dari itu. 7 warna naga saya adalah salah satu naga terkuat yang Anda tahu. Itu jauh lebih kuat daripada salah satu naga elemen tunggal itu. Itu adalah seorang elementalis, jadi aku memanggil jiwa bela diriku, elementalis juga untuk menyembunyikan sifat aslinya. Lihat, Gu Yue mengulurkan tangannya dan massa hitam muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar buram, bentuknya selalu berubah, menekan dan mengembang seperti gumpalan asap. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihatnya. Apa kegelapan itu? Gu Yue mengangguk. Ini, saya bisa mengendalikan kegelapan, jadi saya bisa menggunakan 7 elemen. Bukan 6. Petik 2. Jadi seperti itu, gumam Tang Wulin, kesadaran menyadarinya. Tapi mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu bisa menggunakannya? Bukannya aku benar-benar ingin menyembunyikannya. Saya hanya tidak ingin orang-orang salah paham terhadap saya sebagai guru roh jahat. Akan sangat menyebalkan jika mereka melakukannya. Ibu saya mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun, terang dan gelap bertentangan, jadi saya tidak bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Petik 2. Bagaimana ini berhubungan dengan keterampilan fusi jiwa kita? Tanya Tang Wulin. Senyum tipis muncul di bibir Gu Yue. Naga 7 warna mengendalikan elemen dan naga emas mengendalikan tubuh. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga terbagi menjadi 2, menjadi naga emas dan naga berwarna 7. Anda lihat bagaimana mereka terkait sekarang. Itu sebabnya keterampilan fusi jiwa kita seperti itu. Itu juga normal bahwa kamu tidak bisa merasakan aura naga dari saya. Tak satu pun dari ciri drakonik jiwaku yang akan muncul sampai aku memiliki 7 cincin jiwa. Tapi aku masih bisa merasakan garis keturunan naga emas di dalam dirimu. Ini sangat murni, jadi saya selalu tertarik kepada Anda. Gu Yue tersipu, mengalihkan matanya. Lagi pula, begitulah adanya. Transformasi Dewa Naga kami menggabungkan kekuatan elemen dan esensi darah untuk melepaskan kekuatan tak terbendung. Basis kultivasi kami masih terlalu rendah. Kita belum bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari transformasi Dewa Naga, dan itu juga sebabnya efek sampingnya sangat parah. Petik 2. Tang Wulin akhirnya mengerti. Gu Yue tidak mengaktifkan skill fusi jiwa mereka secara kebetulan. Dia sudah tahu tentang itu sejak awal. Tidak heran dia memperlakukannya dengan sangat berbeda dari yang lain. Itu semua karena jiwa bela dirinya. Jejak kemuraman menetap di hati Tang Wulin. Sayangnya, dia harus menghindari menggunakan keterampilan fusi jiwa di masa depan. Stempelnya tidak tahan. Paling tidak, dia tidak bisa mengambil risiko menggunakannya sampai dia menghancurkan segel keempatnya. Saat memikirkan itu, harapan mengalir dalam dirinya ketika dia menantikan hari ke-18 anjing laut itu hancur. Baik, itu dia. Anda bisa pergi sekarang, kata Gu Yue, mengusirnya. Tang Wulin tersenyum kecut. Apa terburu-buru? Tidakkah seharusnya kita membahas transformasi Dewa Naga? Sebenarnya, aku ingin memberitahumu, transformasi Dewa Naga berbahaya bagi tubuhku. Kita tidak bisa menggunakannya di masa depan, bahkan sebagai jalan terakhir. Petik 2. Itu menyakitkan kamu. Apakah Anda berpura-pura lemah? Atau? Gu Yue menatapnya, dengan mata terbelalak. Tang Wulin terdiam saat memikirkan bagaimana harus merespons. Dia tidak mungkin memberitahunya tentang segel Raja Naga Emas. Bukannya dia tidak ingin memberitahunya, tapi dia takut dipanggil orang aneh. Keadaannya benar-benar aneh, tapi Gu Yue telah memberitahunya rahasianya, jadi dia merasa terdorong untuk membalas kepercayaannya. Jangan katakan padanya. Suara Old Tang bergema di kepalanya. Jantung Tang Wulin bergetar. Dia menarik napas dan membuat keputusan saat itu juga. Itu terlalu kuat.
Semua energi yang dilepaskannya merusak saluran meridian saya, kata Tang Wulin ketika dia bangkit untuk pergi. Yah, aku seharusnya berada di jalan. Petik 2. Gu Yue memperhatikan saat dia membuat pintu, gelisah menetap di hatinya. Jelas bahwa Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu padanya tetapi memilih untuk tidak pada akhirnya. Apa yang akan dia katakan? Setelah pintu ke kamar asrama Gu Yue tertutup di belakangnya, Tang Wulin langsung kembali ke miliknya dan mengirim kesadarannya ke kedalaman pikirannya. Oh Tang, mengapa tidak? Aku belum pernah mendengar tentang naga berwarna 7 sebelumnya. Ada beberapa hal tentang apa yang dia katakan. Meskipun memang benar bahwa Dewa Naga terbelah menjadi dua, kedua bagian itu adalah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Anda memiliki kekuatan Raja Naga Emas yang tersegel di dalam Anda, bukan Naga Emas biasa. Naga Emas hanyalah salah satu dari anak-anak Raja Naga Emas. Mungkin naga berwarna 7 adalah keturunan Raja Naga Perak, tapi bukankah itu Naga Perak? Itu bagian yang aneh. Saya harus memikirkan hal ini dengan cermat. Jika naga 7 warna benar-benar berasal dari Raja Naga Perak, maka ceritanya agak bisa dipercaya. Meski begitu, Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang 18 segel Raja Naga Emas di dalam diri Anda. Petik 2. Baik. Petik 2. Kisah latar belakang yang rumit ini membingungkan Tang Wulin. Bahwa Raja Naga Emas adalah salah satu naga tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan naga Radiant Suci, bukanlah berita baru baginya. Tetapi fakta bahwa jiwa bela diri Gu Yue adalah naga berwarna 7, yang mungkin diturunkan dari Raja Naga Perak, mengejutkannya. Dia perlu waktu untuk menata pikirannya. Ujian akhir semester segera berakhir. Berkat poin bonus yang diberikan kepada semua orang di kelas 1, tidak ada yang gagal dan perayaan untuk seluruh kelas dilakukan. Shen Yi memberikan ringkasan singkat tentang hasil ujian kemudian mengumumkan akhir semester dan awal liburan mereka. Meskipun ini baru semester pertama mereka, setiap siswa telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Khawatir pengusiran, mereka telah berjuang mati-matian untuk memperbaiki diri, lebih dari sebelum memasuki Akademi Shrek. Waktu telah berlalu selama semester. Setiap siswa sekarang jelas tentang tujuan mereka dan jalan yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Sementara mereka belum mempelajari rahasia mendalam atau misteri dunia di bawah naungan Akademi Shrek, para siswa kelas 1 mengembangkan etika kerja yang keras. Lingkungan terkenal Akademi Shrek telah mendorong mereka demikian. Berita tentang kemenangan tim Tang Wulin melawan Imperial Sun Moon Academy telah menyebar seperti api di pengadilan luar. Karena mereka juga telah mengalahkan kelas 2, mereka sekarang dikenal sebagai kelas baru siswa terkuat abad ini. Setelah kelas diberhentikan, Tang Wulin memanggil teman-temannya ke kamar asramanya, termasuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Apakah kalian semua punya rencana untuk liburanmu? Siapa yang tinggal dan siapa yang akan pulang? Tanya Tang Wulin. Ruang makan yang tutup karena liburan akan terbukti menjadi masalah. Bab 468 Reuni dengan Molan. Aku mengunjungi rumahku dulu, lalu aku akan berlatih di Pagoda Roh sebentar. Bagaimanapun, kami hanya memiliki 1 bulan libur, kata Gu Yue. Aku akan pulang. Saya masih akan berkultivasi keras, kata Xie. Aku akan pulang juga, Su Xiaoyan menimpali. Aku tinggal di kota yang sama dengan Xie. Petik 2. Sama, kata Yue Zhengyu, mengangkat bahu. Aku harus pulang untuk mendapatkan roh-roh selanjutnya untuk cincin keempat. Petik 2. Aku tinggal, kata Ye Xinglan. Meski begitu, aku tidak akan berada di kampus banyak. Aku akan melatih pedangku di pengasingan sampai Gu Yue kembali untuk membantuku mendapatkan roh-roh lain. Petik 2. Jika Anda membutuhkan bantuan kami dengan menara roh, panggil saja, kata Tang Wulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Persyaratan rohku agak spesifik. Saya tidak akan melakukan serangan menara. Saya perlu membeli milik saya sebagai gantinya. Petik 2. Baik, Tang Wulin tidak membongkar lebih jauh. Semua orang punya rahasia. Su Lizi terkekeh. Kurasa giliranku. Ya, saya akan mengunjungi keluarga saya. Saya merasa sedikit rindu rumah. Benar, Xinglan. Dia berbalik menghadapnya. Kapan kamu berencana pergi ke Pagoda Roh? Saya ingin pergi juga. Petik 2. Sekitar setengah bulan, jawabnya. Hebat, hitung saya. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada keduanya, berbalik ke Yuanen Yehui. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pergi kemana saja? Petik 2.
Saya tidak punya keluarga untuk dikunjungi jadi saya akan tinggal dan berkultivasi. Yuanen Yehui memotong sosok kesepian. Tang Wulin menghela nafas. Aku juga tidak punya keluarga, jadi aku akan tinggal di kampus juga. Saya mungkin akan melakukan perjalanan selama liburan, tetapi untuk sekarang sepertinya hanya kita berdua saja di sini. Petik 2. Gu Yue melirik Yuanen Yehui, lalu Tang Wulin. Dia ragu-ragu, bibir membuka dan menutup, tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Sepertinya semua orang punya rencana sendiri, jadi kita akan berpisah untuk sementara waktu. Tapi jangan lupa tujuan kita, kawan. Xinglan akan memiliki cincin jiwa keempatnya segera. Itu sebabnya begitu semester berikutnya bergulir, kita akhirnya bisa mulai mengeluarkan beberapa baju perang. Mari kita lakukan yang terbaik. Petik 2. Di suatu tempat di sepanjang garis, 8 siswa yang bekerja telah membentuk lingkaran kecil yang ketat. Tang Wulin meraih ke depan dengan tangannya, meletakkannya di tengah cincin. Tanpa henti, Gu Yue meletakkan tangannya rata di atas. Sisanya bergabung sesaat kemudian, berbagi senyum dan pandangan kepercayaan. Mengikuti anggukan bersama, mereka bersorak, ayo lakukan yang terbaik. Dan dengan itu, anggota teman terpercaya Tang Wulin keluar dari ruangan. Semua kecuali satu. Bawa aku ke gerbang, kata Gu Yue ke Tang Wulin. Yakin, Tang Wulin melipat tangannya di belakang kepalanya dan santai. Dia menikmati kebebasan di antara semester. Begitu mereka melangkah keluar dari asrama, angin sepoi-sepoi menyapu, mengacak-acak rambut mereka. Perjalanan menuju gerbang membawa perasaan muram, kosong dari siswa, yang sebagian besar telah pergi berlibur. Namun, kedamaian itu tidak bisa dipungkiri, dan keduanya berjalan dalam diam. Baru setelah Gu Yue melangkah melewati gerbang dan berjalan beberapa langkah lagi dia berbalik, memecah keheningan di antara mereka. Kamu bisa kembali sekarang. Sampai jumpa semester depan, katanya, melambaikan tangan padanya. Tidak melihat sesuatu yang luar biasa, Tang Wulin memancarkan senyum cerah. Sampai jumpa, Gu Yue menggigit bibirnya, tangannya bergerak-gerak di udara sebelum dia melambai dengan kaku sekali lagi. Itu jatuh ke sisinya, limusin hitam berhenti dan dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat limusin melaju, jantung Tang Wulin berdetak kencang di dadanya. Gu Yue benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia berdiri di gerbang sebentar, menatap kosong. Angin bertiup melewatinya lagi, dingin dan renyah. Sambil kembali memperhatikan, ia langsung menuju trotoar dan memanggil taksi ke stasiun kereta. Dia akan melakukan perjalanan. Semuanya sudah disiapkan. Duduk di atas prioritasnya saat ini adalah mendapatkan 4 item roh yang diperlukan untuk menghancurkan segel berikutnya. Dia tidak ingin menyelesaikan tepat waktu dari tenggat waktu 3 bulan. Dia ingin membuka segel keempat selama liburannya. Setelah itu terjadi, dia akan mendapatkan cincin jiwa esensi darah kedua, dorongan besar dalam kekuatan. Alasan lain mengapa dia terburu-buru adalah karena ada kemungkinan segel akan pecah lebih awal. Itu bisa berarti bencana. Setelah makan begitu banyak makanan bergizi semester ini di Shrek Academy dan di tempat paman masternya, dia yakin bahwa tubuhnya dapat menanggung lonjakan kekuatan. Selanjutnya, kontrolnya terhadap esensi darahnya telah meningkat dengan pesat setelah menguasai Golden Dragon Shocks the Heavens. Faktanya, pemeteraian anjing laut ketiganya mudah. Dia tidak terlalu khawatir tentang yang keempat. Begitu Tang Wulin mencapai stasiun kereta, ia membeli tiket untuk kereta pertama ke kota Heavendale. Untuk keberuntungannya, Zhenhua telah setuju untuk menyiapkan item roh yang tersisa dengan harga murah. Ini menyelamatkannya dari kerumitan mencari di seluruh benua. Menghentikannya dari menjungkir-balikkan batu dan batu. Tang Wulin sebenarnya cukup kaya sekarang. Dia punya banyak alloy yang siap dilelang. Tetapi sulit untuk menemukan apa yang dia butuhkan di Shrek City, dan harga jual untuk paduan tidak memuaskan. Kedua alasan ini menjadikan perjalanan ke Heavendale City semakin menarik. Setelah dia mendapatkan 2 item roh terakhir, dia akan kembali ke markas Tang Sek di kota Shrek untuk mendapatkan 2 item roh lainnya yang diperlukan untuk menghancurkan segel keempat. Kemudian dia akan mengunjungi Zuoshi untuk bimbingan kultivasi. Jadwal yang padat memang. Kereta dengan mulus berhenti di stasiun dan Tang Wulin naik. Dia menemukan tempat duduknya dan duduk. Melihat sekelilingnya, ia kagum dengan barisan yang ramai dan bahkan lebih banyak lagi kursi yang penuh sesak. Jejak kecemasan mencengkeram hatinya. Jika dia memejamkan matanya, dia masih bisa membayangkan dengan jelas detail mayat-mayat yang tumpah di atas kereta.
merah yang menodai tanah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia selamat dan menetralisir para teroris, itu tidak menghapus apa yang terjadi hari itu. Sebuah tragedi. Matanya terbuka. Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana nasib konduktor wanita baik hati. Molan, namanya tinggal bersamanya, terukir dalam hatinya, bersama dengan cara berani di mana dia menawarkan dirinya sebagai pengorbanan. Tuan dan Nyonya, silakan duduk. Tolong jangan menghalangi lorong. Anda dapat menyimpan barang-barang Anda di kompartemen di atas kursi Anda jika diinginkan. Oh Pak, tolong perhatikan langkahmu. Petik 2. Tang Wulin membalik di kursinya ke pemilik suara dan melihat wajah yang akrab. Itu dia, Big Sis Molan. Tang Wulin berdiri di kursinya sebelum dia menyadarinya. Dia melambai, melihatnya dalam kesehatan yang baik membawanya kegembiraan. Mendengar namanya, Molan berbalik dan hampir melompat kaget. Wah, itu kamu. Dalam beberapa langkah cepat, dia tepat di hadapannya. Dan kemudian, lengannya melingkari Tang Wulin dalam pelukan yang dalam. Dibalut kehangatan, Tang Wulin bisa berpura-pura berbaring di pelukan nostalgia, ibunya, dan yang terpenting, rumah. Sudah lama sekali, dia hampir tidak bisa mengingat sentuhan bulu dari kehangatan tersebut. Dia mendongak, menjaga pandangannya dengan mata sedih, awal dari air mata membangun di sudut-sudut. Big Sis Molan. Molan memeluknya lebih erat. Terima kasih, Wulin. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tetapi mengapa Anda lari hari itu? Saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebelum Anda pergi. Petik 2. Dia mengendus, ekspresinya mencerminkan Tang Wulin. Para penumpang di sekitarnya semua terdiam, terpana melihat kondektur kereta yang tabah dan profesional itu tiba-tiba menangis. Ikut aku, kata Molan, menggosok matanya yang memerah dengan bagian belakang lengan baju. Dia membawanya pergi dengan tangan, jari-jari terjalin. Tang Wulin tidak melawan. Saat mereka sendirian di kamar konduktor, bendungan jatuh sekali lagi. Molan cegukan ketika dia terisak, cukup lembut sehingga hanya desahan dan napas yang bisa terdengar. Sejak hari yang menentukan itu, pandangannya tentang kehidupan telah berubah. Dia akan berdiri teguh bahkan pada ancaman hidupnya. Ketika Molan selesai pulih, ayahnya mencoba membujuknya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai konduktor. Tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Alasannya sederhana, jika dia bersembunyi dari bahaya karena dia adalah putri pejabat kota, maka ayahnya akan kehilangan kepercayaan publik dan otoritasnya akan anjlok. Pada akhirnya, dia tidak bisa mencegahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat keamanan di kereta dan stasiun. Molan dipuji sebagai pahlawan karena seberapa baik dia menangani serangan teroris. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu tidak benar. Pahlawan sebenarnya adalah Tang Wulin. Namun informasi tentang dia telah ditekan, menghapus muka bumi. Bab 469 Pria Berjubah Ashen. Dari bibir ayahnya sendiri, tekanan untuk tetap diam tentang Tang Wulin telah dikeluarkan oleh atasan. Apa Molan tidak tahu? Bagaimanapun, adalah bahwa Akademi Shrek memiliki andil besar dalam kerahasiaan seputar semua hal Tang Wulin. Dan mereka melakukannya demi keselamatannya. Yang terbaik adalah jika orang muda seperti itu diusir dari sorotan, jauh dari tatapan berbahaya Tuan Roh Jahat. Big Sis Molan, jangan menangis. Lihat, aku baik-baik saja. Tang Wulin tersenyum manis. Bagaimana kabarmu? Sudahkah Anda pulih sepenuhnya? Dia mengambil beberapa tisu terdekat dan menawarkannya padanya. Molan menerima tisu dan mengusap sudut matanya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Astaga, Anda seharusnya mendengarkan saya ketika saya menyuruh Anda pergi hari itu. Tetapi tetap saja, terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Kak, kamu melebih-lebihkan. Setiap guru jiwa akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, sudahkah Master Roh Jahat itu ditangkap? Saya mendengar dari guru saya bahwa ia dapat melarikan diri. Petik 2. Molan menggelengkan kepalanya, keji seperti dia licik. Tidak ada jejak untuk diikuti. Tetapi Federasi masih mengirim satuan tugas untuk memburunya dan menindak penjahat lainnya. Mereka akan menangkapnya cepat atau lambat. Matanya menyala. Oh benar, untung kami bertemu satu sama lain hari ini. Ini, ambil ini, katanya sambil mengambil kartu dari sakunya. Dia menyerahkannya padanya. Itu adalah kereta yang berfungsi di seluruh federasi. Kartu pas yang saya janjikan terakhir kali kepada Anda adalah kartu sipil biasa,
Tetapi karena Anda adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan begitu banyak orang, saya mendapat izin untuk mengeluarkan kartu pas dengan hak istimewa tertinggi. Setiap kali Anda naik kereta di masa depan, tunjukkan saja kartu ini dan mereka akan membiarkan Anda masuk secara gratis dan memberi Anda kamar pribadi yang cocok untuk 4 orang. Anda juga bisa mengajak orang. Petik 2. Hah, kartu ini luar biasa, seru Tang Wulin. Molan tersenyum. Perlakuan seorang pahlawan layaknya seorang pahlawan. Anda layak mendapatkannya. Sekarang jaga pas aman. Jika Anda kehilangan itu, hubungi saya dan saya akan mengeluarkan satu lagi untuk Anda. Benar? Berapa nomormu? Petik 2. Beberapa ketukan kemudian, dia menyimpan nomor Tang Wulin sebagai kontak. Baiklah kalau begitu, aku akan membawamu ke kamar pribadimu. Anda bisa mengalaminya sendiri. Petik 2. Menyeka air mata terakhirnya, Molan memantul di setiap langkah dan menariknya ke kereta yang terletak di tengah kereta. Semua kereta memiliki area untuk VIP. Tidak ada seorang pun selain tamu terhormat yang bisa masuk dan tidak ada cara untuk membeli tiket. Hanya yang seperti politisi berpangkat tinggi, penguasa jiwa yang kuat, atau personel militer terkemuka yang memenuhi syarat. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang ditemukan di area VIP ini telah memberikan kontribusi besar kepada federasi dan tidak hanya membuang-buang uang. Karena dia adalah kondektur kereta, Molan tahu kamar mana yang ditempati dan mana yang tidak. Dia membawa Tang Wulin ke salah satu yang terselip di tengah. Itu hampir tidak luas. Itu dibangun dalam kereta setelah semua selusin meter persegi, ruangan itu memiliki sofa kecil, meja, dan 2 tempat tidur susun. Itu cukup besar untuk menampung 4 orang dengan nyaman. Tentu saja, ruangan itu mewah dibandingkan dengan kursi biasa. Wulin, istirahat saja di sini sekarang. Kereta akan segera berangkat sehingga saya memiliki beberapa hal yang perlu saya perhatikan terlebih dahulu. Aku akan datang mengunjungimu begitu aku selesai, kata Molan, tersenyum hangat. Baik, sampai jumpa lagi, Kak Besar. Petik 2. Pada klik kunci pintu, Tang Wulin jatuh kembali ke kasur, elang terkapar. Dia berguling sekali, menekan wajahnya ke spray. Dia menarik napas. Aroma cucian segar terasa menenangkan, dan dengan betapa tenangnya ruangan itu, ia bisa bermeditasi dengan tenang di sini. Tetapi dia tidak bermeditasi. Alih-alih, beristirahat cukup lama sepertinya lebih menarik. Saat mengeluarkan ketegangan dan stres terpendamnya melalui napas yang tertahan nyenyak. Jadi di sana dia berbaring, menikmati kedamaian dan ketenangan. Kelopak matanya bertambah berat dan pikirannya jatuh ke kabut yang mengantuk. Ketika Tang Wulin terbangun, dia merasa segar, lebih energi daripada yang dia rasakan dalam beberapa minggu. Dia menghela nafas dengan senang ketika dia meregangkan tubuhnya. Tumpukan kaki di lantai bergema saat berjalan singkat Tang Wulin ke meja. Dia mengambil botol air gratis. Minum beberapa tegukan. Duduk di meja, dia mengintip keluar jendela dan menyaksikan pemandangan melintas. Hilang sudah pemikiran tanggung jawab dan tugas. Hanya dia dan pemandangan indah sekarang. Tiba-tiba, kereta bergetar, membangunkannya dari pikirannya yang tenang. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin terangkat ke atas kakinya. Dengan insiden kereta terakhir yang masih segar di benaknya, dia langsung waspada. Dia membuka pintu ke kamarnya dan mengamati area itu. Tidak ada pemandangan orang lain. Sama seperti Tang Wulin berlari untuk menyelidiki, kereta menyiarkan suara yang kacau. Molan, datanglah ke gerbong ke-9 sekarang. Jika tidak, saya akan meledakkan seluruh kereta. Petik 2. Rasa takut merayap ke dalam hati Tang Wulin saat dia mendengar suara itu. Serangan lain. Tang Wulin berlari dari kamar pribadinya di gerbong ke-13 ke-9. Apakah teroris suka menyerang kereta dari Shrek ke Heavendow? Seluruh kereta sudah menjadi gambaran kekacauan. Dengan serangan teroris sebelumnya yang hanya terjadi beberapa minggu sebelumnya, para penumpang semua gemetar ketakutan, panik di hati mereka. Mereka melarikan diri dari gerbong ke-9, berusaha untuk pergi sejauh mungkin. Sulit bagi Tang Wulin untuk melawan arus. Tanpa kekuatan fisiknya yang mencengangkan, ia akan terdorong oleh gelombang penumpang yang panik. Dia mendengar teriakan begitu dia mencapai kereta ke-9, dan dia segera mengidentifikasi itu sebagai Momo. Kotoran, berhati-hati terhadap angin, Tang Wulin mendobrak pintu kereta dan masuk. Dia disambut dengan pemandangan mengerikan. Seluruh kereta, crimson, aroma logam darah kental di udara. Lusinan mayat yang dimutilasi berserakan di tanah, masih hangat dari kematian mereka baru-baru ini.
Semua itu menyerang indranya, gelombang mual menabraknya. Sebagian besar yang tewas adalah staf, dan mereka dipersenjatai lebih baik daripada dalam insiden terakhir. Tapi yang jelas, itu masih belum cukup. Seorang lelaki pendek berjubah pucat berdiri di tengah gerbong, darah menggenang di kakinya. Paku tulang muncul dari jari telunjuk kanannya. Itu menembus bahu Molan. Dia mengangkatnya di udara dengan tangan yang anehnya tebal dibandingkan dengan seluruh tubuhnya. Katakan padaku, siapa anak yang menyelamatkanmu terakhir kali? Bagaimana saya bisa menemukannya? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat, kata pria itu, suaranya menyiksa ke telinga dan pikiran. Molan gemetar ketakutan, tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Menolak berbicara, saya akan memberi Anda rasa penyempurnaan jiwa api fosfor saya saat itu. Senyum menyeramkan menyebar di wajah pria itu saat dia mengeluarkan tangan seperti cakar lainnya. Api hijau gelap muncul di telapak tangannya dan dia memindahkannya ke dahi Molan. Berhenti, aku di sini. Tang Wulin menyerang pria itu, matanya berkedip ungu saat ia menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eyes-nya. Saat tatapan mereka bertemu, Tang Wulin membeku. Mata hijau yang menghantui itu. Dia tersentak dan memegangi kepalanya, rasa sakit membakar pikirannya dan mencerminkan usahanya untuk mengejutkan pikiran pria itu. Melawannya, Tang Wulin bukan apa-apa, semut di depan gajah. Matanya mendapatkan kembali warna obsidian mereka dan dia jatuh ke tanah, masih memegangi kepalanya, masih berteriak. Hehe, itu mudah. Sangat bagus, sangat bagus. Anda telah menyelamatkan saya banyak waktu. Lelaki itu menyeringai, bibirnya terbuka untuk menunjukkan gigi yang tajam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati semudah yang lain. Anda berdua akan mengalami penyempitan jiwa fosfor api saya. Dia berbalik ke Molan, api hijau terakhir menyelinap di dalam dirinya. Bab 470 Perbaikan Jiwa Fosfor Api. Molan menjerit, tubuhnya tersentak saat mencoba menahan rasa sakit, menggerakkan luka di bahunya. Darah merah cerah berceceran di tanah dengan setiap gerakan. Kemudian nyala api hijau sepenuhnya tenggelam ke dalam kepalanya dan mewarnainya hijau. Setelah menerima serangan spiritualnya yang gagal, Tang Wulin tidak bisa melakukan apa-apa selain berbaring di tanah dan menonton, tak berdaya untuk menyelamatkan Molan. Tang Wulin telah mengatasi banyak tantangan sejak memasuki Akademi Shrek, tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Setelah mengalahkan Imperial Sun Moon Academy di pertarungan tim mereka, dia akhirnya merasa seperti menemukan tempatnya. Tetapi sekarang, menghadapi pria yang menyeramkan ini, dia menyadari betapa tidak pentingnya dia. Dia baru saja mulai berjalan di jalan menuju kekuasaan dan tidak mengerti apa sebenarnya kekuatan itu. Dia bahkan tidak bisa melihat akhir dari kekuatan pria ini. Meski begitu, dia akan mempertaruhkan semuanya untuk menyelamatkan Molan. Tang Wulin menggigit ujung lidahnya cukup keras untuk mengambil darah untuk menjernihkan pikirannya dari sakit kepala yang menusuk. Mengumpulkan tekadnya, dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia menginjak ke bawah. Kereta bergetar, dan dia melesat maju seperti peluru. Esensi darahnya mengalir terbalik dan aura drakonik mencapai puncaknya dalam sekejap. Cakar naga emasnya muncul sesaat kemudian dan dia melepaskan naga emas mengejutkan surga, memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan yang satu ini. Dari serangan spiritual yang baru saja diterimanya, Tang Wulin tahu bahwa dia tidak cocok untuk pria ini. Dia sama sekali tidak penting di hadapan monster ini. Tang Wulin hanya bisa berharap bahwa serangan kejutan akan efektif. Tapi dia masih harus menghindari sengaja menyakiti Molan dalam serangannya. Pria itu mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, humor gelap di matanya. Dia mengayunkan Molan ke arah Tang Wulin membawanya di antara dia dan Tang Wulin. Tang Wulin tidak pernah menghadapi seseorang yang jahat seperti pria ini sebelumnya, tetapi dengan semua pengalaman tempurnya, dia siap untuk ini. Jalankan lari, Tang Wulin miring ke samping dengan Ghost Shadow Perplexing Step, meraih kursi dengan tangan kirinya dan menggunakannya sebagai titik jangkar untuk melemparkan dirinya ke dinding. Kemudian dia menendang dinding, mengubah lintasannya untuk pergi di sekitar Molan dan menyerang pria itu dari samping. Di bawah tekanan yang begitu banyak, keterampilan Tang Wulin dalam langkah hantu bayangan hantu mencapai tingkat berikutnya. Pria itu mengangkat tangan kirinya. Paku tulang panjang meledak dari ujung jarinya dan bergegas maju untuk menembus tubuh Tang Wulin. Sudah terlambat bagi Tang Wulin untuk mundur sekarang, jadi dia terus maju. Pria itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh pada Tang Wulin.
Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Tang Wulin mengeluarkan raungan drakonik. Dia menebas pria itu, melepaskan 5 berkas cahaya emas gelap. Dengan kekuatan Golden Dragon Shocks the Heavens mendukungnya, Golden Dragon Dreadclaw ini menjadi serangan paling kuat Tang Wulin. Mengetahui celah kekuatan di antara mereka, Tang Wulin tidak ragu untuk melepaskan serangan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatannya, dan satu-satunya harapannya untuk memberikan kerusakan pada musuhnya. Dengan betapa sempitnya kereta-kereta itu, tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari paku tulang. Namun, hal yang sama juga berlaku untuk pria itu. Dia juga tidak bisa menghindari serangan Tang Wulin. Dengan teriakan, penghalang kekuatan abu-abu meledak di sekitar pria itu. Molan dikirim terbang ke gerbong berikutnya, dan melemparkan Tang Wulin ke dinding. Dinding logam runtuh, membentuk kawah kecil dengan Tang Wulin tertanam di tengah. Tang Wulin berjuang untuk membuka matanya. Dia samar-samar bisa melihat 5 luka di penghalang pria itu. Pria itu mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi, mirip dengan binatang buas yang menakutkan. Sebuah cahaya bertekad muncul di mata Tang Wulin. Dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver untuk membungkus kursi di dekat kereta yang diduduki Molan dan menarik dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengacungkan Golden Dragon Dreadclaw-nya lagi dan membelah dinding, memutus kereta wanita itu dari yang dia dan pria itu masuki. Dua bagian kereta itu saling menjauh satu sama lain meninggalkan lubang raksasa. Menggunakan rumput Blue Silver-nya, Tang Wulin bermanuver ke atap gerbong. Ketika penghalang abu-abu menghilang, 5 garis darah menetes keluar dari dada pria itu, luka-luka sedalam tulang. Menyadari bahwa seorang bocah 3 cincin belaka telah berhasil melukainya, matanya menjadi merah karena marah. Dia mengejar Tang Wulin ke atap gerbong, meninggalkan gambar di belakang. Tang Wulin mengacungkan cakarnya sekali lagi, memotong ujung kereta. Hanya dia dan lelaki berjubah abu-abu itu yang tersisa. Angin dingin menyapu melewati punggung Tang Wulin. Dia menegang, lalu segera melemparkan dirinya ke samping. Tidak berani melihat ke belakang, dia membuang Gold Song dan menggunakannya sebagai pegas untuk meluncurkannya ke padang belantara. Prioritas nomor 1 Tang Wulin adalah keselamatan para penumpang. Dia tahu bahwa target pria berjubah pucat itu adalah dia, maka Molan. Dengan Molan yang sudah terluka, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik pria itu sejauh mungkin dari wanita itu. Dia yakin bahwa pemerintah telah disiagakan dan telah mengirim pasukan untuk mengeluarkan tuan roh jahat. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bertahan hidup sampai mereka tiba. Pria itu tertawa seram ketika dia melihat Tang Wulin melarikan diri. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, lalu melompat dari kereta untuk mengejar Tang Wulin. Dia lincah seperti burung, langsung mengejar. Cahaya bintang melilit cakar Tang Wulin. Sesaat kemudian, gauntletnya muncul di lengannya. Tang Wulin mengumpulkan sisa kekuatan jiwanya dan menyalurkannya ke cakarnya, melepaskan serangan Dreadclaw lain pada pria itu. Pada saat yang sama, untaian rumput Blue Silver yang tak terhitung ditembakkan keluar dari tubuhnya ke arah yang berbeda dan dia menggunakan Gold Song untuk mengubah lintasannya. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, api hijau meletus dan membakar setiap helai rumput, termasuk yang digabungkan dengan Gold Song. Gold Song merasa seolah tersengat listrik. Tang Wulin merasa Gold Song menghilang dalam nyala api. Rasa sakit menyerang hatinya dengan kepergiannya, membuatnya lumpuh. Dia jatuh ke tanah. Sedetik kemudian, pria itu mendarat di atasnya. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar. Pria berjubah pucat itu memiliki setidaknya 6 cincin dan jiwa bela diri yang kuat. Tang Wulin kehilangan kesadaran sesaat, tetapi ketika dia membangunkan detik kemudian, dia melihat ke bawah untuk melihat 5 paku tulang menembus dadanya. Sisik emas di dadanya tidak ada apa-apanya sebelum paku tajam. Ini sudah berakhir. Apakah saya akan mati? Rasa takut akan kematian menjalar ke jantung Tang Wulin. Senyum yang sedih melintasi bibirnya. Tang Wulin tidak pernah menyangka akan mati seperti ini. Ibu, ayah, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tidak. Saya tidak bisa mencari Anda lagi. Saya tidak bisa menjadi guru jiwa yang hebat lagi. Penyesalan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam benaknya saat dia menatap maut di wajahnya. Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, kata pria itu dengan muram. Dia telah berhati-hati untuk menghindari menusuk organ yang fatal seperti jantung dan arteri. Pria itu mengangkat Tang Wulin di atas duri, melebarkan luka Tang Wulin. Darah menyembur keluar. Sekarang, biarkan aku mendengarmu menjerit. Dia menatap Tang Wulin dengan kegilaan gembira di matanya.
Mengangkat tangannya yang lain, api hijau lumut muncul di telapak tangannya dan dia menusukkannya ke dahi Tang Wulin. Dingin menyerang tubuh Tang Wulin, perlahan mengkristal darahnya dan membuatnya menggigil tak terkendali. Dingin, itu terlalu dingin. Semangatnya terasa seperti membeku, lalu dihancurkan dengan palus sementara bagian dalam tubuhnya terkoyak dan dijahit kembali berulang-ulang. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu teriakan pun.